Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Adi Kuntoro. Kali ini Kak Adi akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier. Ada 4 subbab dari sistem persamaan linier. Yang pertama, menyelesaikan persamaan. Ya, ini nanti hanya satu variabel. Yang kedua, sistem persamaan linier, variabel X dan Y biasanya. Yang ketiga, sistem persamaan linier dan nonlinier. Dan yang keempat, sistem persamaan tersamar. Ya, biasanya bentuknya soal cerita. Ya. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu penyelesaian dari persamaan. Ya, ini bisa bentuknya linier, bisa persamaan kuadrat maupun persamaan pecahan. Ya, kakak tuliskan soalnya. Contoh yang pertama, misalnya 2x ditambah 4 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya supaya persamaan ini bernilai benar. Ya, langkahnya adalah kedua ruas dikurang 4, ya. Maka ini jadi 2x, ini jadi min 4. Seolah-olah plus 4 pindah ruas jadi min 4. Nanti kalau min 4 pindah ruas jadi plus 4, ya. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita cari x-nya. Jadi ini 2 kali, ya, pindah ruas jadi bagi, maka min 4 dibagi 2. Maka hasilnya x-nya sama dengan min 2. Ya. Berikutnya adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Misalnya x kuadrat min 2x x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Ya. Kita cari x-nya dengan cara pemfaktoran. Ya. Ini kita faktorkan. X kuadrat adalah x kali x, letakkan di sini. Dan min 8 adalah min 4 kali plus 2. Ya. Dijumlahkan harus min 2. Ya, atau gampangnya jangan lihat minnya dulu, pokoknya 8 itu adalah 4 dikali 2 gitu ya. Nanti kalau dijumlahkan min 2, maka harus min 4 ditambah dengan 2. Ya. Baru tiap faktor sama dengan 0 menghasilkan nilai x. Jadi di sini x-nya sama dengan 4. Lalu di sini x-nya sama dengan min 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Contoh yang ketiga. Bentuk dari misalnya persamaan pecahan. Ya. Misalnya 2x kuadrat min x plus 10 dibagi x kuadrat ditambah 2x sama dengan 2. Untuk pengerjaannya, supaya penyebutnya hilang, ya, maka dikali silang, ya. Atau secara teori kedua ruas dikalikan dengan penyebutnya. Jadi 2x kuadrat min x plus 10 sama dengan 2 dikalikan dengan x kuadrat ditambah 2x. Ini kita tuliskan lagi, tetap 2x kuadrat min x plus 10. Nah, ini kita kalikan. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, ditambah 2 kali 2x, 4x. Ternyata 2x kuadrat, kalau dikurangkan 2x kuadrat dikurang 2x habis ya. Nah, x-nya ke kiri
selain X ke kanan. Jadi bentuknya sudah merupakan persamaan linier biasa. Jadi min X di sini jadi min 4X. Pindah ruas seolah-olah. Lalu 10 jadi min 10. Min X min 4X jadi min 5X. Di sini sama dengan min 10, maka X-nya sama dengan min 10 dibagi min 5 sama dengan 2. Nah, itulah ya macam-macam dari persamaan. Ya, hanya mencari satu variabel. Di sini nilai X. Subbab berikutnya adalah sistem persamaan linier. Nah, ini sudah saya berikan 2 contoh ya. Ini 2 variabel, mengandung 2 variabel X dan Y, sedangkan yang ini mengandung 3 variabel X, Y, dan Z. Kita cari nilai X dan Y-nya dari yang nomor 1. Kita bisa lakukan eliminasi atau substitusi ya. Biasanya lebih mudah dengan eliminasi terlebih dahulu ya. Caranya kita samakan ini ya, nilai X-nya. Di sini 2X, di sini 3X supaya sama. Maka yang atas kita kalikan 3 ya, maka menjadi 6X. Yang bawah kalikan berapa? Ya, kalikan dengan 2 ya biar sama. Sama-sama 6X. Susun ke bawah. 2X kali 3 6X min Y kali 3 3Y sama dengan 9. Yang bawah kali 2, 3X kali 2 6X ditambah 2Y kali 2 4Y sama dengan 16. 6X dengan 6X supaya hilang kita kurangkan ya. Pokoknya kalau di sini tandanya sama maka kita kurangkan. Misalnya tandanya beda kita jumlahkan ya. Karena angkanya sama dikurang maka hasilnya 0. Lalu di sini min 3X dikurang 4X. Min 3 dikurang 4 jadi min 7 ya. Min 7Y sama dengan 9 dikurang 16. Hasilnya adalah min 7 ya. Maka Y-nya didapat min 7 dibagi min 7 ya, sama dengan 1. Baru kita substitusi ya. Ini ada 4 persamaan nih. Bisa dipilih yang manapun bisa ya. Misalnya saya mau ke sini, boleh. Ini lebih mudah mungkin ya. Jadi tulis lagi 2X min Y sama dengan 3, Y-nya diganti 1. Maka 2X dikurang 1 sama dengan 3. Nanti 2X sama dengan 3 tambah 1, 4 ya. Baru kita lakukan pembagian ya. Ini ke sini jadi 4 dibagi 2. Maka dapat X-nya 2. Bisa juga yang kita samakan adalah nilai Y-nya ya. Kalau nilai Y yang kita samakan nanti satunya min, satunya plus kita jumlahkan gitu ya supaya hilang Y-nya. Untuk berikutnya ini ada 3 persamaan ya mengandung variabel X, Y, dan Z. Kita cari nilai X, Y, dan Z-nya. Langkah pertama adalah kita pilih pertama kali adalah kita menentukan apa yang mau dieliminasi ya, yang mau dihilangkan. Misalnya kita mau hilangkan nilai Z-nya ya, kita ambil 2 persamaan. Misalnya ini dengan yang ini ya. Ini ada plus Z sama min 2Z mau kita hilangkan, maka yang atas harus dikali 2. Yang bawah kali 1. Ya, hasilnya kita tulis di sini 4X kali 2 8X ditambah kali 2 4Y kali 2 2Z sama dengan 30.
Nah, yang persamaan kedua tetap ya dikali 1. Jadi 2x min y min 2z sama dengan min 1. Kalau kita hilangkan, sama ini 2z, ini min 2z. Beda tanda ya, tapi angkanya sama. Maka kita jumlahkan, nanti z-nya hilang. Ini 10x, di sini plus 3y sama dengan 29 ya. Tentunya belum bisa mencari nilai x dan y karena baru satu persamaan. Maka kita gunakan persamaan yang lain lagi ya. Ini kita gunakan persamaan yang ketiga nih ya. Misalnya dengan yang kedua. Oh, sudah sama ini. Angkanya min 2z sama 2z bisa langsung dieliminasi ya. Kita tuliskan persamaan kedua dan yang ketiga di sini ya. 2x min y min 2z sama dengan min 1. Yang kedua adalah x tambah y tambah 2z. Ini pun kita hilangkan z-nya, kita jumlah ya. Jadi 3x. Oh, ini kebetulan y-nya juga habis ya. Ini min y ditambah y habis. Ini juga habis. Jadi kita langsung dapat x-nya ya. X-nya dapat 6. Min 1 tambah 7. Nanti dapat X-nya adalah 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Karena sudah dapat X-nya, langsung kita substitusi ke sini. Kalau masih ada Y-nya, kita eliminasi lagi. Ya, X-nya atau Y-nya. Kita masukkan ke sini. Maka kalau X-nya sama dengan 2, langsung ya, 10 kali 2. 20 ditambah 3y sama dengan 29. Maka 3y-nya sama dengan 29 dikurang 20 hasilnya 9. Jadi y-nya sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. X-nya dapat 2, y-nya 3, baru kita cari nilai z-nya ya. Pilih yang mana terserah. Yang manapun hasilnya akan sama. Misalnya saya mau persamaan yang ketiga. Saya tuliskan x ditambah y ditambah 2z sama dengan 7. X-nya masukkan 2, X-nya 2, lalu y-nya 3. Ditambah 2z sama dengan 7. Ini hasilnya 5 ya. Maka 2z sama dengan 7 dikurang 5, 2. Maka dapat z-nya sama dengan 1 ya. Lalu pertanyaannya adalah x tambah 2y ditambah z. Tinggal kita substitusikan. X-nya 2 ditambah 2 kali y-nya 3 ditambah 1. 2 tambah 6, 8 tambah 1 hasilnya 9 ya. Ini hasilnya. Tapi kadang-kadang di soal tes PTN bisa langsung jawab ya. Kalau kebetulan hasilnya bagus ya. Caranya gini. Ini kan pertanyaannya x tambah 2y tambah z ya. Saya mau melihat X-nya saja nih. X-nya saja. Ini X-nya saja. Nah, begini. Ya. Ada 4X, ada 2X, ada X. Supaya hasilnya X diapain gitu ya. Saya tuliskan 4X, lalu ada lagi 2X, ada lagi X. Kelihatan sampai sini? Ya. Nanti hasilnya harus apa? Harus X. Ini pertanyaannya. Ya, apa ditambah apa dikurang begitu ya. Ternyata supaya X gimana nih? 4X diapain dengan 2X? Diapain lagi sama X biar dapat X? Kayaknya sih 4X dikurang 2X ya. Kan hasilnya 2X. Nanti 2X dikurang X kan jadi X. Jadi sini tandanya apa? Plus gitu ya. Tandanya plus. Di sini tandanya apa? Min. Maka cocok tuh 4x tambah 2x. Oh salah ya, 4x tambah 2x kan 6x ya. Bukan plus tapi apa? Min ya. Nah begini, 4x
dikurang X, 2X kan 2X. 2X dikurang X kan jadi X. Kita cocokkan dengan yang di sini. Ya, semuanya nih. 2X harus dikalikan min. X-nya harus dikalikan min. Jadi nanti kalau saya tulis lagi, yang atas 4X plus 2Y plus Z sama dengan 15. Yang kedua harus dikalikan min. Jadi min 2X ini kali min jadi plus Y kali min jadi plus 2Z sama dengan kalikan min jadi 1. Yang ini juga kalikan min. Jadi min X min Y min 2Z sama dengan min 7. Nanti kita jumlahin tuh ya. Kan 4X ditambah min 2X tambah min X kan jadi apa? Jadi X ya. Nanti kita jumlahin ini kan habis jadi plus 2Y. Ini kita jumlahin, ini habis tinggal plus Z. Sama dengan 16 dikurang 7 hasilnya 9. Oh cocok tuh, sama ya kebetulan. Sama. Nanti kalau nggak sama ya dikira-kira lagi. Ya ditambah apa dikurang atau dikali dulu ya. Tapi misalnya tidak bisa ya terpaksa pakai cara yang panjang. Ya seperti itu. Baik, untuk berikutnya subbab yang ketiga adalah sistem persamaan linier non-linier. Ya, seperti ini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y min 6X sama dengan 5 dan Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2. Nah, ini adalah yang pertama ini linier ya, karena berpangkat 1, dan yang ini ada kuadratnya ya, non-linier ya. Kita bisa melakukan eliminasi atau substitusi. Tapi yang sering dikerjakan itu adalah dengan metode substitusi ya. Ini Y-nya kita ganti ya, bisa Y yang ini ganti ke sini atau Y yang banyak ini kuadratnya ganti ke sini. Atau saya mau langsung ini Y-nya ya, ini ganti ke sini. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 disubstitusi ke Y min 6X sama dengan 5. Y-nya kita ganti dengan ini. Kita tuliskan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Min 6X-nya kita tuliskan lagi sama dengan 5. Menjadi persamaan kuadrat. Ya, nanti kanannya kita nolkan, baru kita faktorkan. Kita sederhanakan dulu. X kuadrat 4X dikurang 6X itu min 2X. Nanti 2 dikurang 5 jadi min 3 sama dengan 0. Setelah kanannya 0 baru kita faktorkan. X kuadrat X kali X. Min 3 berapa kali berapa nanti dijumlahkan jadi min 2 ya. Ternyata min 3 adalah min 3 kali plus 1 ya. Dijumlahkan hasilnya min 2 dikalikan hasilnya min 3. Baru tiap faktor sama dengan 0 ya. Jadi nilai X-nya bisa sama dengan 3, bisa sama dengan min 1. Nah ini belum selesai, karena pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian. Berarti nilai X dan nilai Y ya. Kalau X-nya 3, tentukan nilai Y-nya ya. Kita bisa masukkan ke yang linier atau yang kuadrat. Tentunya yang mudah yang linier ya. Masukkan ke Y sama min 6X sama dengan 5. Kalau X-nya diganti 3, jadi Y dikurang 6 kali 3, 18 sama dengan 5. Jadi Y-nya sama dengan 5 tambah 18, 23. Nah, bentuknya berupa model titik ya. Jadi
3,23. Nah, biasanya seperti itu kalau bentuknya X dan Y, ya. Bisa juga X-nya sama dengan min 1. Kita substitusikan. Jadi Y min 6 kali min 1 jadi plus 6. Maka Y-nya sama dengan 5 dikurang 6 min 1. Nah, ini min 1, min 1. Ya. Maka nanti himpunan penyelesaiannya biasanya penulisannya adalah bisa min 1, min 1, ya, koma. Yang kedua adalah 3,23. Nah, seperti ini penulisannya biasanya. Nah, inilah subbab yang ketiga. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke yang keempat, ya, subbab yang keempat, yaitu sistem persamaan tersamar. Biasanya berbentuk cerita, ya. Saya bacakan dulu soalnya. 4 tahun yang lalu umur Budi 2 tahun lebih muda dari sepertiga umur ayahnya. Umur Budi sekarang 6 tahun lebih tua dari 1/7 umur ayahnya. Pertanyaannya, jumlah umur Budi dan ayahnya sekarang adalah berapa? Ya, langkah pertama adalah kita harus memisahkan, ya. Misalnya dengan X dan Y, ya. Apa yang dimisahkan? Dari sini sudah kelihatan, ya. Yang dimisahkan adalah umur Budi dan umur ayahnya, ya. Jadi dimisahkan dulu. Misalnya umur Budi, ini yang sekarang, ya. Kalau nggak disebutkan 2 tahun yang lalu, umur Budi sekarang misalnya X. Lalu umur ayah itu Y. Kita buat persamaan, ya, dari soal cerita ini, ya. Kalimat yang pertama adalah 4 tahun yang lalu. Nah, ini ada kalimat nih. 4 tahun yang lalu, gitu, ya. Maka saya buat persamaannya dalam 4 tahun yang lalu. Ya. Sekarang umur Budi X, ya. Maka kalau 4 tahun yang lalu umur Budi menjadi X dikurang 4, ya. Jadi ini umur Budinya yaitu X dikurang 4. Ya, saya kurungin deh, ya, gitu. Lalu umur ayah, sekarang umur ayah Y. Jadi 4 tahun yang lalu umur ayah jadi Y dikurang 4. Seperti itu, ya. Nah, yang agak sulit adalah membuat persamaannya dari sini, ya. Gitu. Langkah pertama saya lebih suka kalau saya sama denganin dulu, gitu, ya. Kalau sama dengan artinya apa? Umur Budi sama dengan umur ayah, ya. Nah, nanti tinggal kita isikan di sini, ya. Dikali berapa, di jumlah berapa, atau dikali berapa dikurang berapa, ya, dari kalimatnya, ya. Kita lihat kalimatnya. Umur Budi 2 tahun lebih muda dari 1/3 umur ayahnya. Nah, kan ada kalimat 1/3 umur ayahnya. Artinya umur ayahnya kan di sini kan, ya. Maka dikalikan 1/3. Nah, gitu, 1/3 umur ayahnya, ya, 4 tahun yang lalu. 2 tahun lebih muda. Berarti di sini harus diapain? Kurang 2, ya. Karena ini kan lebih rendah, ya. 2 tahun lebih muda dari ini, ya. Jadi ini dikurang 2. Kalau 2 tahun lebih tua berarti ditambah 2. Jelas sampai sini, ya? Iya. Nah, persamaan ini kita bisa sederhanakan, ya. Nanti semuanya dikali 3
menjadi 3x min 12. Ini kali 3 habis ya. Tinggal y min 4. Nah, dikurang kali 3, 6. Kita jadikan bentuk baku, yaitu 3x, ini pindah jadi min y. Ini min 10 tambah 12, jadi sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, sama caranya. Umur Budi sekarang 6 tahun lebih tua dari 1/7 umur ayahnya. Karena sekarang ya Budinya umurnya X, ya kan? Umur ayahnya Y, gitu kan? Nah, kalau sama dengan artinya apa? Umur Budi sama dengan umur ayah. Tapi kalimatnya adalah 6 tahun lebih tua dari 1/7 umur ayahnya. Kita kalikan dulu umur ayahnya dengan apa? 1/7. Ini ayahnya 1/7. Ini artinya umur Budi 1/7 umur ayahnya. Tapi kalimatnya ada lagi 6 tahun lebih tua. Berarti ini harus lebih 6 tahun kan dari 1/7 umur ayahnya. Maka di sini ditambah dengan 6. Ya, seperti itu. Jelas ya? Kalau ini 2 tahun lebih muda, ini dikurangi 2. 6 tahun lebih tua, maka ini ditambah 6. Ya, kita sederhanakan dikali dengan 7. Menjadi 7x sama dengan y tambah 42. Maka 7x min y sama dengan 42. Tinggal kita substitusi atau eliminasi ya. Ini antara dua ini. Kebetulan y-nya sudah sama, tinggal kita kurangkan. Di sini ya. Jadi yang pertama 3x min y sama dengan 2. Yang kedua 7x min y sama dengan 42. Ya. Kita kalikan, kita kurangkan. Ini hasilnya min 4x ya. Ini hasilnya berapa? Min 40. Maka dapat x-nya sama dengan 10. Lalu kita substitusikan ya. Ini ke sini boleh. Jadi 3 kali 10 30 min y sama dengan 2. Jadi y-nya sama dengan 28 ya. 30 dikurang 2. Maka pertanyaannya adalah jumlah umur Budi dan ayah sekarang ya. Jadi x tambah y ya. Maka jawabannya x-nya 10 tambah 28. Hasilnya 38 tahun. Demikian adik-adik penjelasan saya tentang sistem persamaan linier. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Dari saya cukup sekian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.